Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kolose 2 ayat 7. Demikian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, gabe marurat jala pinauli mahamu di bagasan ibana, togu marhapor siaon, hobar tunani ajar hotuhamuna, lumobi mahamu maroha mauliate. Judul nats renungan kita adalah berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Jika kita melihat pohon yang besar dan kokoh, maka kita dapat membayangkan bagaimana urat akar yang dimiliki pohon tersebut. Pohon yang besar memiliki akar yang kuat. Penulis nats ini menganalogikan iman orang yang mengikut Yesus dengan akar yang kuat dan yang tertanam di dalam tanah. Sekencang-kencangnya dan sekuat-kuatnya angin berhembus, sulit untuk mematahkan dan menjatuhkan pohon yang besar karena pohon tersebut memiliki akar yang kuat. Demikianlah hidup pengikut Kristus yang diibaratkan seperti pohon yang besar. Ia tidak akan terjatuh dan goyah menghadapi setiap masalah hidup yang datang, karena Yesus menyediakan tempat pijakan untuk membuat pengikutnya berdiri kokoh. Tidak ada tempat pijakan yang dapat menopang kita selain Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita harus menetapkan Yesus Kristuslah sebagai dasar kehidupan kita. Jika kita memilih kuasa dunia ini sebagai dasar kehidupan kita untuk berpijak, maka hidup kita akan rapuh dan hancur. Di dalam Matius 7 ayat 24, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Apakah kita mau dikatakan orang yang bodoh? Orang yang menjalani kehidupan dan bekerja, tetapi semuanya sia-sia. Kita tidak pernah menikmati hasil yang kita kerjakan. Dan juga kita merasa bahwa hidup ini adalah sia-sia dan tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita arah dan tujuan hidup ini. Bukan kebahagiaan dunia ini seperti pujian, kehormatan, dan kekayaan yang kita harap di dalam hidup ini. Jika kita mau berakar dan dibangun di dalam Kristus, maka kita akan menerima kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan dunia ini. Tidak akan ada lagi penderitaan dan sakit jika tiba saatnya masa penghakiman datang. Pada masa penghakiman, Yesus Kristus akan datang dan memberikan jaminan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya dan melakukan kehendaknya. Dan ingatlah saudara-saudari, segala penyakit akan disembuhkan, seluruh penderitaan akan berakhir, dan orang yang percaya padanya akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Marilah kita menerima Yesus dan bersukacitalah senantiasa, karena kita telah ditebus dari dosa agar kita dilayakkan datang ke hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan yang telah kami jalani di hari yang lalu, Engkau selalu Tuhan melindungi kami dan menguatkan kami Tuhan, supaya kami dapat mampu menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi. Demikian juga Tuhan, pada hari-hari yang akan kami hadapi di depan nantinya, kiranya Engkau bekerja memberikan kepada kami peneguhan, supaya kami tidak khawatir dan kami percaya Tuhan, bagi orang-orang yang datang kepadamu, pasti dia akan berakar dan dibangun dan akan bertumbuh dengan baik seperti akar
pada pohon yang kokoh. Demikian hidup kami ini juga Tuhan akan kokoh, tidak goyah menghadapi setiap gelombang kehidupan yang datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan saudara-saudara kami, seluruh umat manusia juga Tuhan yang mungkin berdampak karena masalah pandemi yang kami alami pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada kami pengharapan yang pasti, supaya iman kami semakin kokoh dan kami Tuhan tidak tergoda untuk melakukan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami Tuhan akan jatuh ke dalam dosa. Dan kami percaya Tuhan Engkau hidup, memberikan kepada kami semangat yang baru, harapan yang baru, supaya kami dapat bangkit dan yakin ada Engkau Tuhan yang selalu memberikan sumber berkat dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.